Nongkrong lagi bareng Bill dan Mamot di Total Politik. Kedatangan. Saya merasa terhormat sekali kedatangan senator saya. Senator, bukan DPRD. Ya senator kan, senator wilayah. DPD, bro. Senator DPD. Anggota dewan lah ya. Anggota perwakilan. Anda tidak lulus sarjana politik UI. Anggota dewan dari fraksi PSI di DKI Jakarta, Bro Idris. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lulusan UI juga kan ya? Ya, gue FKM 2009, Kesehatan Masyarakat, spesial. Bagian Kurang ajar kadang-kadang. Gue lulusan ilmu politik, gak terjun ke dunia politik anjir. Bukan kata mitosnya seperti itu. Jurusan politik selalu gagal menjadi politisi ya. Jadi politisi gagal anjir. Dan Anda jadi agen asuransi. Enak aja. Jadi gue pengen sebagai warga DKI nih, Boleh. dan gue tau lo komisi lo kan ngebahas soal kesejahteraan. Ya. Jadi sebenarnya apa sih yang lagi dipikirin anggota dewan sekarang soal kesejahteraan di DKI Jakarta ini, Mas? Iya. Kalau ditanya sebenarnya fokusnya pemerintah DKI Jakarta tuh hari ini 2 tahun belakangan udah pasti cuma satu, recovery pandemi. Oh, oke. Masih Jadi, kayak gitu? Masih banget. Jadi karena memang bukan cukup lagi, menurut gue sangat parah berdampak ya. Kenapa? Karena DKI Jakarta tuh kan ekonominya nggak punya sumber daya alam, Ya. ya kan benar-benar ekonominya berdasarkan ekonomi yang termobilisasi. Jadi ketika mobilisasinya di-cut, ya ekonominya goncang dan ya kayak gini lah dampaknya sekarang kayak gitu. Jadi kalau lo tanya pada apa yang lagi kita prioritas, pandemi. Baik yang jangka pendek sama jangka panjang. Gitu. Tapi kalau lo pribadi nih, atau nggak mungkin dari komisi lo ya, itu emang benar-benar berdampak parah banget bro buat masyarakat di DKI ini, pandemi ini. Waktu Dan siapa awal, yang paling berdampak menurut lo, kelompok mana? menurut gue yang paling berdampak banget tuh kemarin tuh sektor informal ya. Formal. Karena menurut gue gini, DKI Jakarta tuh kan udah punya banyak skema bantuan sosial sebenarnya untuk yang bawah, misalnya kelas ekonomi bawah ya, KJP, kartu lansia dan sebagainya. Nah di pandemi itu menurut gue yang kemarin punya terdampak parah tuh yang kaya banget enggak, yang di dalam jangkauan bantuan sosial juga enggak. Nah kemarin tuh kita bener-bener bertahan dan bener-bener mencoba agar kelompok ini tuh bisa dapat bantuan, bisa dapat jaminan kayak gitu. Nah menurut gue kalau pertanyaan mana yang terdampak banget, menurut gue ya sektor ini nih. Informal. Kayak gitu, informal, kelas menengah yang nggak kaya banget, yang nggak miskin banget. Atau kemarin kan kayak ojol gitu. Ojol kan ya berpenghasilan, belum tentu mereka semua dapat KJP gitu. Kayak gitu. Kelas menengah nanggung. Kayak kagak. Cuma mungkin orang yang kelas menengah bawah, wah ini mah udah biasa. Udah biasa gitu. Ya, tapi sekarang mulai membaik. Mulai membaik ya, tapi ya kita lihat lah. Berkat Anies. Soalnya gua searching tadi beritanya Bung Idris ini kebijakan Anies kurang. Nah, gitu. baik ini gimana nih baiknya? Jadi kalau baiknya itu menurut gue memang satu kan penanganan pandemi ya kan, kerjasama dari lintas sektor. Satu menurut gue penanganan pandemi di Jakarta mau nggak mau itu keberhasilan semua pihak. Kenapa? Karena epicentrumnya di Jakarta. Contoh paling konkret ya, Wisma Atlet. Lu bayangin kalau DKI Jakarta gubernur nggak punya Wisma Atlet, pusing bos. Gitu. Nah ini menurut gue kalau buat pandemi kita harus berani objektif bilang bahwa ini kerjasama semua pihak, ada perannya. Nah penanganan pandemi di Jakarta memang luar biasa menurut gua gitu, karena memang epicentrumnya semua pihak terlibat ya, dan orang pengen bener-bener menggerakkan ekonomi segera gitu kan. Nah jadi menurut gua kayak gitu sih, baiknya adalah karena penanganan pandeminya udah mulai membaik, ekonomi mulai ada yang dibuka-buka nih, di trial, oh ini bisa dibuka pelan-pelan kayak gitu, mulai bisa dine in lagi, ada batasan waktu kayak gitu. Lalu peran Anies di mana? Kalau sama politik situ DPR harus langsung set gitu loh. Apakah dengan bikin jalur sepeda? Ya mungkin itu. Apakah tetap Formula E? Ya. Kalau ditanya peran Aniesnya banyak, ya menurut gue perannya Pak Anies tetap ada lah pasti kan. Pasti ada, namanya gubernur kan punya tanggung jawab penuh terhadap pengendalian di tingkat provinsi gitu ya. Kalau terkait pandemi kemarin, makanya kita selalu kritik masalah misalnya 3T gitu. 3T kan tracing, tes kayak gitu. Bayangin aja waktu awal pandemi, lu bayangin DKI Jakarta yang anggarannya hari ini 84T. Kayak gitu. Kita belum punya lab kesda yang ternyata siap buat menghadapi kondisi kayak gini. Lab kesda tuh laboratorium buat tes. Kayak gitu, laboratorium buat tes. Nggak itu, makanya kita dorong, makanya kita teriak. Kalau lu baca track record berita kita, kenapa kita teriak? Ya memang nggak pernah disiapin dan nggak pernah siap juga, lambat gitu. Makanya kalau dulu lu pernah lihat ada warga tes sehari baru keluar seminggu. Kayak gitu. Nah awal-awal kan. Nah itu yang kita dorong terus gitu. Jadi ya kalau gue berani bilang gini, DKI Jakarta tuh baik gitu ya, tapi sebenarnya bisa jauh lebih baik. Kenapa? Karena infrastrukturnya, duitnya,
pelayanan kesehatan itu udah jauh lebih baik dibandingkan daerah. Daerah-daerah lain. Itu aja sih kalau penilaian gue terkait pandemi gitu. Perannya ada, Bro. Ada ya. Ya ada lah. Langsung di-quit. Idris mendukung Anies. Aduh, ini bahaya nih. Nggak ada. Bahaya. Nggak. Tapi gue senang lo cukup objektif melihat itu. Dan kalau sekarang sih apa sih yang lagi coba diusahakan nih? Maksudnya ada recovery sih kan ada berapa tahapan-tahapan kan? Atau nggak langkah-langkah yang menjadi prioritas. Nah kalau dari komisi lo sendiri sih yang lagi digodok tuh apa ya? Jadi kalau mungkin kalau di sektor komisi E itu kan gue dinas sosial, dinas pemuda, olahraga, dinas kesehatan, dinas pendidikan. Prioritas utamanya selalu kita memastikan jaminan sosial kita tepat sasaran. Oke. Jadi kan kita ada Jakarta KJP, ada kartu lansia, ada kartu disabilitas, ya kan. Terus ada kartu anak ya sekarang buat yang pelayanan umur-umur awal balita gitu. Itu bantuan sosial. Jadi sebenarnya komisi itu banyak ke situ gitu. Tapi kalau buat gua pandangan pribadi sebenarnya yang harusnya berkaitan sama recovery itu di komisi lain sebenarnya itu komisi B, bidang ekonomi, UMKM. Oh, gitu. Karena kan tadi gue bilang salah satu sektor yang sebenarnya kan banyak riset juga ya gue baca tuh sebenarnya yang bisa bertahan dan menjadi katalisator perubahan di kondisi pandemi gini, recovery kan sektor UMKM kan. Oke. Gitu. Nah, itu yang menurut gua perlu banyak diplototin tuh. Nah, tapi kalau lu tanya di guanya, kita tetap fokus sekarang gimana bantuan sosial kita tepat sasaran. Oke. Nah. Kan lu dengar kan data ganda, data bla 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 gitu. itu semua. Nah, itu kalau itu bisa tepat sasarannya menurut gua punya impact. Punya impact yang cukup itu ya. Iya, malah justru gue malah bertanya, kenapa sih banyak banget kartunya? dalam tanda kutip gini loh, ya gue nggak bicara level nasional ya, mungkin itu terlalu sulit. Tapi di bicara level lokal Jakarta, kita masih banyak dalam tanda kutip tumpang tindih dalam artian ya bantuan gitu. Tuh gampangnya tumpang tindih bantuan. Itu apa sih yang menyebabkan hal itu? Kalau lu boleh berpendapat? Kalau gue boleh berpendapat, pertama pasti kampanye politik dampak pertamanya. Karena kan periodisasi kita kan 5 tahun. Artinya setiap 5 tahun berganti itu selalu ada pola baru, selalu ada kebijakan baru. Nah, pertama menurut gua akar masalahnya di situ. Ya karena makanya menurut gua dan sekarang Jakarta udah pada tahap yang mulai stabil. Kayak KJP nggak ada yang berani ganti KJP gitu. Karena udah tepat banget nih programnya, tinggal memperlebar sekarang buat mahasiswa kan. Nanti mungkin 5 tahun lagi buat S2. Jualan kampanyenya gua maunya S2 sekarang bukan S1. Nah, hal kayak gitu tapi bantuan pendidikannya udah ada kunci. Sekarang udah mulai stabil. Nah, itu satu. Jadi kalau lu tanya menurut gua dampaknya kenapa? Karena periodisasi politik itu 5 tahun sekali. Oke. Jadi berganti jabatan itu kadang membuat ya banyak lagi nih pergantian-gantian gitu. Itu satu. Terus kedua menurut gua sekarang kita lagi benahi nih. Pintu masuknya banyak. Lu pasti tahu lah istilah ego sektoral. Kalau dalam birokrasi silo birokrasi dan sebagainya. Ya iya misalnya dinas sosial bikin, dinas kesehatan bikin, datanya beda-beda. Bikin sendiri proyek masing-masing. Itu kan udah kayak pengetahuan umum yang selalu diperbaiki ya. Nah, gimana cara benerinnya? Cara benerinnya DKI sekarang lagi bikin satu pintu. Gitu. Namanya FMOTM nih. FMOTM. Pendataan fakir miskin orang tidak mampu. Jadi semua nanti datanya masuk dan itu di bawah dinas sosial. Jadi ke depan itu semua bantuan sosial di DKI Jakarta sumber datanya adalah dari situ. Gitu. Itu salah satu perbaikannya. Nah, tapi memang kendalanya satu mobilisasi penduduk DKI itu cepet banget. Iya. Jadi kayak lu misalnya lu KTP lu mungkin Lebak Bulus. Tapi lu ternyata domisili lu Klender. Kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu juga tantangan. Terus kesadaran warga menurut gue ini ada faktor warga juga. Buat melaporkan diri dia tinggal di mana, perkembangan domisili dia tuh belum seaktif dulu gitu. Makanya gue senang banget sebenarnya kalau dulu kan nomor rumah ada tulisan 1 kali 24 jam wajib lapor. Kalau itu berjalan bos, menurut gue itu akan berdampak juga sama semua program pemerintah. Kan kalau menurut gue teorinya masalah sosial tuh salah satu akar masalahnya adalah kependudukan. Benar. Oke, orang baik KKBN juga. Nggak, tapi gue benar bro. Jadi gue lucu gue berapa kali dapat bantuan pak dari RT gue. Gue lihat di sosial. Anda mau mengambil? Bukan mengambil apa? Gue tuh kaget mengambil jatah orang habis fakir. Begadang. Gue bangun keluar, tiba-tiba Mas Bulan pegang berasnya, di foto pak. Buat apa ini? Gue bilang, ini bagi-bagi. Jadi, nah ini juga menurut gue yang juga lucu di masyarakat kita ya nih bro. Jadi kadang karena pengennya rata. Jadi ketika ada bantuan, misal udah ada buat orang miskin tapi dibagi. Kayak berasnya sengaja dipisahin gitu biar semua dapat. Nah, biar nggak ada kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu menurut gimana tuh? Ya menurut gue itu sebenarnya merusak sistem. Gitu. Jadi kan memang ini kan contohnya waktu bansos nih. Waktu bansos. Idenya bener ide RT RW. Wah, yang dapat 20 nama. Mikir dong, kenapa? Karena di otak mungkin buat
pembuat kebijakan nggak ngerasa bakal konflik banget gitu. ya, karena misalnya pembuat kebijakan dinas sosialnya misalnya gitu ya nggak tiap hari di wilayah itu. Kalau RT kan waduh, kalau gua nggak kasih rata nih teror terus nih. Nanti Ada dapat 20 dibagi jadi misalnya 30. Iya. Diselesaikan secara adat lah. Iya, betul. Nah, tapi kalau saya pandangan gua kayak gimana? Itu adalah kesalahan dan PR buat kita benerin. Karena menurut gua kalau kayak gitu yang terjadi pasti akan ada bocornya terus. Betul. Dan Soalnya akhirnya nggak merata. kadang-kadang 20-nya itu keluarganya Pak RT. Itu juga jadi Nggak dinafikan. Gua harus mengakui itu ada karena aduannya masuk. Betul, betul. Iya. Tapi itu jadi tantangan tersendiri ya. Maksud gua mungkin secara regulasi lo udah mulai menata nih buat sistemnya. Sedangkan secara kultural ternyata kita harus effort juga nih. Nah, menurut lo nih effort di sini tuh seharusnya yang bertanggung jawab siapa? Apakah memang masyarakatnya, komunitasnya, atau memang unsur-unsur yang lain nih yang terlibat dalam ini? Karena kan kalau ngomongin RT seluruh DKI banyak banget kan, Bos? Iya. Jadi menurut gua kalau ditanya kesalahan kita selama ini adalah kita kurang melihat kebijakan, membuat kebijakan itu nggak dari bawah. Jadi istilah bottom up planning itu cuma sebatas formalitas, kita udah musrembang. Kita udah rembuk kayak gitu. Tapi kita perlu lebih jauh effort buat memahami dari bawah tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Nah itu menurut gue satu hal yang harus diperbaiki. Tapi kalau lu tanya siapa, dua pihak sih, dan sekarang juga lagi dibenerin. Maksudnya dua pihak tuh masyarakat dan pemerintah. Contohnya tadi lu bilang keluarganya RT, keluarganya itu dan sebagainya. Jadi dalam tadi yang FMOTM tadi, dalam ide besar kebijakannya adalah ada namanya musyawarah kelurahan. Jadi musyawarah kelurahan tuh ngelibatin RT RW. Nah tapi kan gue juga nggak menafikan bahwa dapat juga gue laporan, Pak RT, Pak RW, ya tadi keluarganya aja, kayak gitu. Salah nggak? Ya itu pasti bagian yang selalu ada lah bocornya gitu. Nah itu yang perbaikin. Tapi ide besarnya adalah kita ingin melibatkan masyarakat untuk memverifikasi. Jadi kan salah satu tantangannya bukan di pendaftarannya. Warga tuh pasti berbondong-bondong daftar. Tapi setelah daftar bingung nih, gue dapet apa kagak? Gitu, gue diverifikasinya gimana sih gitu kan. Nah yang verifikasi ini nanti akan ada namanya musyawarah kelurahan. Jadi RT RW dilibatin, misalnya Fulan dia masih tinggal di sini nggak? Oh enggak, coret. Nah itu nanti RT RW terlibat untuk memvalidasi itu semua. Nah tapi lu bayangin warga Jakarta sistem verifikasi kayak gitu. Ya gue sih masih membayangkan ini pasti tetap ada bocornya. Gue kayak bingung aja, misalnya kayak di rumah gue nih, itu rumah gue nggak pure penduduk DKI, itu kayak ada yang dari Bekasi, ada yang dari mana dan sebagainya, dan emangnya menetap lama gitu. Kadang bos, masalah bantuan itu mereka juga dapat. Apa emang itu di cover pemerintah apa enggak sebenarnya? Kan bantuan sosial itu melekat, bantuan provinsi itu melekat kepada warga DKI, kecuali ada kebijakan tertentu. Contoh vaksin. Gue bilang vaksin yang 18 plus sekarang. Asal lu ada surat domisili. Betul. Pasti ada bukti legalnya bahwa lu memang tinggal di Jakarta dan itu ada kebijakannya. Nah, tapi kalau lu tanya bantuan sosial kayak KJP ya warga DKI. DKI gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada warga lain yang nerima, kalau bansos kan juga ada bansos presiden kan, Bampresnya kan. Soalnya gini, warga tuh kadang nggak mau pikir, yang penting gue dapat bantuan, bansosnya Banpres, padahal yang ngasih provinsi. Bansosnya apa? Provinsi, padahal yang ngasih presiden. Jadi pusing kan, lu bilang tadi. Ya kita aja yang bisa kritis gitu ya, kita aja yang kritis masih nanya, bantuan baik banget. Lu apalagi bayangin orang yang tiba-tiba buka pintu, ketok, dapat beras, alhamdulillah, udah gue nggak peduli, yang penting gue dapat. Gitu. Bahkan ada juga bos, gue kasih cerita juga, kayak misal orang-orang nih, sebenarnya orang Bekasi, Bogor, pas lagi lahiran atau semacamnya, itu ada aja bro calonnya, Bo. Calo buat dapat kelahiran DKI, bahkan calo KTP juga ada, Bos. Itu masih ada ya. Itu jadi tantangan besar banget. Tapi sebenarnya ada gak sih yang orang-orang yang ngawasin sampai soal itu loh, Bro? Pendataan itu. Ya sebenarnya kan badannya sendiri ada gak sih sebenarnya kalau di DKI? Kalau ngawasin tentang pendudukan tadi kayak hal-hal kayak itu, ya sebenarnya peran RT RW kan sebenarnya harusnya itu kan dari bawahnya ya. Ya kelurahan, dinas Dukcapil kan sebenarnya memverifikasi. Tapi kan tantangannya kita nggak mungkin bener-bener bisa ngecek dong. Si Dukcapil ini kayak orang datang berkasnya bener semua, RT RW-nya ikut gitu, bener ada surat-surat semuanya jelas. Ya semua prosedural selesai. Tapi kan realnya belum ada tuh mekanisme sampai kita cek kayak gitu. Nah makanya menurut gua ya, kunci keberhasilan sebuah pemerintahan itu menurut gue dari pengalaman gue 1,5 tahun dan sebelumnya gue di pemerintahan, sistem pengaduan masyarakat yang baik. Pengaduan masyarakat. Ombudsman ya. Iya, termasuk di internalnya ya. Ombudsman kan yang dari atas. Contohnya kayak aduan kayak lu, bro. Menurut gue kalau itu diaduin, harusnya kalau sistem pengaduannya bagus, selesai dong. Ya memang selalu ada bocornya. Nah,
menurut gue cara ngelesain bocor yang baik adalah lu punya sistem pengaduan yang baik. masyarakat. Kayak kalau zaman nggak tahu deh, zaman Ahok tuh ada Clue. Sekarang masih ada nggak sih Clue? Ada sekarang namanya aplikasinya Jaki, semuanya Jaki. Jaki, Tapi kalau gua secara objektif gua mengkritiknya adalah kurang di endorse. Orang dendo. Tapi itu ada saluran Ada. itu. Sistem pengaduannya Clue juga masih ada sebagai. Tapi buat gua apa yang signifikan berbeda adalah zaman dulu mungkin pun karena pertama kali kita melihat Pemprov Jakarta benar-benar ngurusin warganya gitu tanda kutip di endorse terus tuh. Terus benar-benar ada sebuah sikap gitu. Sikap dalam arti ada yang nggak benar lu tindak lanjutin bahkan sampai tanda kutip demosi, ganti jabatan, diganti lurahnya, diganti camatnya. Jadi warga tuh merasa ada gitu. Kalau sekedar pertanyaan ada apa enggak masih ada, tapi buat gua kritik gua adalah kurang di endorse, kurang di enforce gitu. Iya, kurang di enforce lah buat gua. Sekarang. Pertanyaannya sekarang. Jadi kesejahteraan kita tuh bagus di zamannya Anies apa? Makanya Ahok sebelumnya? apa Anies? Aduh, ini politik banget ya. Dan kenapa ada perbedaan itu menurut lo? Zamannya Jokowi Ahok apa zamannya Anies? Atau jangan-jangan zamannya ini? Zamannya siapa? Foke. Enggak. Enggak, kalau lo lihat lah maksudnya dari statistik yang lo pelajari sebagai anggota dewan yang ngurusin kesejahteraan rakyat kan. Kalau sekarang pasti ada turunnya dong, karena ada pandemi. Kan pasti ada excuse. Tapi buat gua gini, gua selalu pengen ngomong buat ngelihat Jakarta gitu sebagai orang yang gua ngeliat di dalam. Siapapun gubernur di DKI Jakarta tuh sebuah provinsi yang sistemnya udah mateng. Oke. Jadi yang dibutuhkan di Jakarta tuh bukan orang yang membuat sekedar baik, tapi harus mengakselerasi. Kayak gitu. Nah, zaman Jokowi Ahok buat gue terlihat sekali akselerasinya dari dulu yang tidak ada perubahan signifikan bagi masyarakat dari sisi pelayanan, dari sisi program jaminan sosial gitu ya. Itu terlihat akselerasinya sehingga Jokowi Ahok menurut gue punya banyak kredit. Gitu. Nah sekarang masalahnya zaman Jokowi Ahok standarnya udah tinggi. Lu harus bikin lompatan yang jauh lebih tinggi sehingga orang bisa melihat itu perubahannya. Gitu. Nah kalau secara statistik Jakarta tuh udah mature. IPM kita udah tinggi, ya kan. Umur harapan hidup kita tinggi. Nah tinggal kita bagaimana membuat akselerasi itu sama. Menurut gue ya Jakarta itu kita tuh nggak bisa ngeliatnya pakai data makro. Kalau menurut gue tuh sebenarnya cita-cita gue tuh kita harus punya data sampai level kecamatan. Karena gini bro, kita misalnya ngomongin DKI udah punya KJP. Gue pernah ketemu Karang Taruna di salah satu daerah dapil gue Jakarta Pusat. Masih ada yang butuh sekolah. Iya. Padahal sekolah udah gratis ya? Padahal sekolah udah gratis. Jadi kan perkaranya tugas pendidikan kita baru selesai pada tahap gue ngasih akses pembiayaan. Tapi belum berhasil membangun sebuah kesadaran dan sebuah ekosistem berpendidikan gitu ya, tanda kutip ya. Itu gue sedih banget karena anak muda. Lu bayangin, dan gue tanya, lu tahu kan kita ada program PKBM kan? Ada yang pernah ngasih tahu lu nggak RT, RW atau kelurahan atau apa? Nggak ada. Jadi PR Jakarta tuh menurut gue kayak hal-hal kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat Jakarta makronya. Kalau makronya, gue tadi juga lihat tuh data-data terakhir. Ini sih bagus gitu. Tapi kalau lu kayak kebetulan kalau gue kan anggota DPRD tuh belusukan ya. Jadi selalu ada gitu. Jadi ya bahkan nih gue ngomong Jakarta. Lu lihat kesehatan kita bagus, tapi di DKI Jakarta ada kok kelurahan yang belum punya puskesmas kelurahan. Oh gitu, masih ada ya? Masih ada. Dan padahal lo di pusat ya bro, dapil lo. Jadi realita itu yang kadang orang tuh nggak lihat gitu, karena kita ngelihatnya ya benar tercapai targetnya umur harapan hidup dan sebagainya. Nah makanya gue bilang Jakarta itu kalau ngomongin hal kayak gitu udah jago banget. Tapi kalau kita zoom in lagi ngelihat hal kayak gitu masih banyak PR banget. Air bersih. Ya mungkin lu kalau ngomongin timur masih lumayan bermasalah beberapa titik. Tapi kalau pusat udah agak aman. Tapi misalnya utara, bos. Iya, utara. Ini baru misalnya kemarin teman-teman gue turun di Jakarta Utara, Dapil Utara, ada kok. Lu kalau baca Kompas juga udah ada mafia air naik tuh kemarin. Jakarta terjadi. Jadi mendefinisikan kesejahteraan kalau tadi lu nanya data statistik, buat gue masih bagus dan tadi ada excuse pandemi dan sebagainya. Tapi buat gue kalau Jakarta kita harus bicara zoom in. Lu orang mana? Kelurahan Klender. Masalah lu apa? Selama masih ada orang yang nggak sekolah. Itu masalah Bos. Jakarta soalnya. Itu menurut gua. Betul. Pusat perputaran uang masih ada yang bermasalah soal air, kakak. Iya, harusnya nggak usah dipindahin sih sebenarnya. Apa ibu kota? Nah itu menarik lagi tuh. Gimana tuh menurut lo? Ya menarik kan menurut gua. Kan gua bilang tadi, kenapa Jakarta ini bisa segini besarnya? Salah satunya kan ada faktor ibu kota. Iya. Nah ini contoh paling gampang nih. Ini gua buat share juga. DKI terkenal dengan APBD terbesar se-Indonesia, 3 provinsi dan sebagainya. Pas pandemi kemarin, kolaps bos. Kolapsnya tuh maksudnya gimana? Kita nggak bisa belanja apa-apa. Sampai akhirnya kalau lu dengar ada kebijakan potong TKD. Oh. Lu bayangin kalau sebuah perusahaan udah ambil kebijakan
mengorbankan SDM. Berarti lu tahu kan kondisi keuangan itu kira-kira seberapa mengerikannya. Itu dilakukan DKI. Kita nggak punya alternatif lain. Kita terbiasa dengan beli gitu. Ya kayak orang kaya lah, kayak misalnya gue punya duit gue beli pas dia nggak lihat harga lah ya. Iya, nggak lihat harga. Komputer 132 miliar. Kayak gitu. Formula E 560 miliar. Ya hal-hal kayak gitulah. Itulah tantangan jadi orang yang tanda kutip banyak uangnya. Ya lu harus bener-bener efisien banget. Harus kritis banget. Gitu. Gitu sih. Oke sih, gue mungkin mau menarik ke dalam tataran yang agak lebih makro lagi, bukan mikro lagi, makro lagi. Dalam konstelasi, dalam artian gini, sebenarnya kalau lu bilang tadi memang titik kesejahteraan kita udah kalau gitu sebenarnya di sisi mikro, nah kalau gitu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan lagi gitu? Bantuan udah banyak, kondisi mikro udah bagus, cuma tadi makronya itu, tapi dalam tanda kutip apa sih yang akhirnya untuk Jakarta tuh bisa tetap sustain dan bahkan akselerasi gitu, apa gitu? Ya menurut gue visi kepemimpinannya. Gue udah visi kepemimpinan yang menarik. Nah akhirnya visi kepemimpinan seperti apa gitu? Yang ideal menurut yang ideal. Untuk ngurusin Jakarta Nah, itu sih sebenarnya gue mau mengarah ke arah. Kalau gue visi kepemimpinan tuh bukan masalah besar dan kecil, tapi fokus. Oke. Jadi kata kuncinya adalah fokus. Karena kalau besar dan kecil relatif ya. Orang cita-cita DKI jadi smart city yang itu 5.0 menurut gua. Ya udah gitu, itu bagus gitu. Tapi fokus nggak dia jalanin itu. Kayak gitu. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena menurut gue itu yang harus dipahami masyarakat. Kalau lu punya waktu cuma 5 tahun secara konstelasi politik, punya banyak keterbatasan. Tahun pertama lu pasti lagi menstabilkan. Tahun kedua lu baru mulai bisa mengeksekusi dan sebagainya. Tahun ketiga, tahun keempat, kelima lu udah sibuk kampanye, bahkan sekarang tahun ketiga nih lagi sibuk kampanye kayaknya. Kayak gitu kan. Nah, ini makanya menurut gua tantangan jadi pemimpin kepala daerah apalagi di DKI kayak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi menurut gua nggak bisa bilang visinya apa, tapi buat gua fokus. Contoh, hari ini misalnya gua kalau ditanya gua jadi gubernur, gua pengen menyelesaikan masalah pemukiman di DKI Jakarta, penataan pemukiman. Fokus di situ, semua anggaran dan sebagainya di situ. Tapi fokus itu bukan artinya cuma satu masalah, karena penataan pemukiman kan berkaitan sama yang lain. Nah ini contoh konkret zamannya Pak BTP gitu ya. Gue lihat waktu itu misalnya dia fokus masalah banjir. Logika sederhananya orang melihat masalah banjir itu cuma masalah bangun mempelebar sungai dan sebagainya. Tapi untuk mendukung itu kita perlu bangun rusun. Di rusun kita perlu bikin program pemberdayaan. Kita perlu bikin akses transportasi ke rusun. Nah, jadi itu sebenarnya bukan fokus dalam arti cuma menyelesaikan satu masalah. Tapi kita fokus, oh yaudah mau banjir nih 5 tahun gitu. Dan itu jadi highlight utama dan jumlahnya bisa 1, 2, dan 3 itu relatif ya. Tapi fokus aja. Nah, gue melihat itu yang harus ada di setiap kepemimpinan orang di Jakarta, fokus. Jadi sehingga masyarakat tuh terasa ini mau apa sih gitu. Kayak sekarang contohnya jalur sepeda tiba-tiba bikin JLNT. Kan menurut gue jadi bingung nih, orang yang suka sepedanya aja berantem sekarang jadi. Lo harus masuk jalur sepeda apa lo? Jadi menurut gue tuh kayak ini mau kemana sih sebenarnya gitu. Maksud gue kita tuh kebingungan di situ gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang istilahnya tuh yang berjalan rutin, jalan. Karena sistemnya lagi-lagi udah bagus. Udah bagus, duit ada, sistem bagus. Bikin lompatan gitu ya. Itu menurut gue ya. Ini lo bicara tadi soalnya akhirnya visi kepemimpinan gitu kan. Pemimpin yang akhirnya fokus akan hal itu. Nah cuma akhirnya karena gini loh, kadang-kadang tuh Jakarta sebagai sebuah proyek percontohan dalam tanda kutip, ya lu menguasai Jakarta bisa menguasai politik nasional. Jadinya lu kadang-kadang tidak terfokus dengan Jakartanya. Ya jujur aja ya, mau Jokowi maupun Anies sekarang kayaknya fokus ke Jakarta tuh bukan sebagai satu fokus lo membangun Jakarta, tapi lu ini adalah batu loncatan lu untuk ke level nasional gitu loh maksudnya. Karena ketika lu berhasil di Jakarta, lu dianggap bisa berhasil di level nasional gitu kan. Banyak anggapan seperti itu. Nah, kalau menurut lu itu gimana? Jakarta jadi sebagai jadi percontohan atau kelinci percobaannya nasional gitu. Nah, itu gimana? Batu loncatan. Sebenarnya gue lebih suka kelinci percobaan sih. Oh gitu, kelinci percobaan. Iya, karena kan apa yang dibawa sama Jokowi contohnya kan, misalnya banyak kan kelinci percobaan yang dihadirkan di Jakarta. KJP jadi dinaikin ke atas kayak gitu loh maksud gue. Ya memang ini kan sebenarnya juga kayak kita bicara kalau secara umum di nasional, pembangunan kita Jawa sentris, DKI sentris atau Jawa Barat sentris, ya sebenarnya itu yang terjadi sih. Dan itu berkaitan sama ujung-ujungnya kan menurut gue secara politik gampangnya adalah
ya jumlah penduduknya paling banyak di Jawa. Karena politik kita kayak gitu kan. Betul. Itu awalnya. Jadi kalau buat gua itu realita yang harus diterima masyarakat. Buat gua ya. Bahwa Jakarta dengan segala potensinya, exposure medianya harus diterima masyarakat. Nah, tinggal itu kita manfaatin buat ya lu kerja aja yang bener. Kayak gitu. Kalau gue sih ngeliat soalnya gini, kalau kita memperdebatkan orang ke Jakarta dan akhirnya nggak boleh ke presiden, ya menurut gue melanggar hak asasi juga boleh. Iya, betul. Tapi kan yang harus kita perdebatkan adalah kita harus naik kelas nih perdebatannya. Lu di Jakarta bikin apa? Menurut gue Pak Jokowi bisa jadi presiden, dia berhasil misalnya membuat pilot program kartu Jakarta Sehat, ya kan? Program Jakarta Sehat, bikin kartu Jakarta Pintar yang diteruskan. Jadi kan dia punya apa ya? Punya barang dagangan tanda kutip yang benar-benar terbukti. Nah kalau branding kan kalau nggak konsisten juga kan orang juga akan tahu gitu kan. Kalau itu manipulasi aja gitu. Nah itu menurut gue, kalau gue melihatnya kayak gitu sih. Karena kalau perdebatannya kita digiring orang akhirnya Jakarta ini sebagai batu loncatan, gue malah melihat yuk kita terima realita itu. Kita terima realita itu, tapi kita harus kritis. Kita twist itu buat jadi, ya lu kalau mau maju nasional lu yang bener ngerjain. Kalau lu nggak ada buktinya kalau kita balik dong. Kalau lu nggak bisa bangun Jakarta, apalagi lu bangun nasional, kita balik gitu bisa nggak? Tapi sekarang kan menarik. Gua mau agak politik juga, misalnya kayak Pak Ganjar naik Jawa Tengah gitu kan. Terus misalnya Pak Ridwan Kamil Jawa Barat, kayak gitu. Gua nggak tahu yang daerah-daerah Sulawesi, Papua apakah akan muncul gitu. Tapi dengan narasi-narasi ini menurut gue menarik. Orang kan akhirnya nanya, Jawa Tengah bangun apa sih? Kayak gitu. Jawa Barat bangun apa sih? Kayak gitu. Walaupun yang kadang pengetahuan yang nggak akan sampai tuh sampai masyarakat, bandingin Jawa Barat, Jawa Tengah sama Jakarta, itu definitely beda banget. Dari anggaran beda jauh. Bukan hanya anggaran, karena gue juga kunjungan kerja kan ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Gue membayangkan jadi gubernur Jawa Tengah sama gubernur Jawa Barat susah. Rajanya banyak banget di bawah. Bener aja baik banget. Lu bayang gimana mensinkronin kalau hebat bisa ngembangin satu provinsi. Apalagi kalau beda-beda warna gitu ya di bawahnya kan. Gue bilang wah keren banget nih secara kepemimpinan, berarti ini orang-orang hebat nih, bukan sembarangan. Menyeimbangkan politik, kemampuan teknokratnya ada karena dia provinsi bisa bangun ke kabupaten. Nah itu menurut gue juga beda. Tapi juga bisa sebaliknya. Gak semata-mata kayak gitu, Jakarta juga nggak punya tantangan tersendiri. Tinggal lu lihat aja kebutuhan yang mana yang lu cocok gitu. Oh, jadi lo lebih punya kecenderungan kalau nggak Ridwan Kamil Ganjar. Aduh. Tergantung arahan partai ya. Arah partai beda jelas. Ini sama Bos Giring. Idris ke sini dulu. Ini makanya saya bilang arahan partai jelas. Giring gak Nesa? Oh, Giring. Tutup. Saya ngefans sama Giring. Waktu dini aja tapi. Oke, sekarang pertanyaan pamungkas coy. Sebenarnya tadi udah dijawab sama dia sendiri pertanyaan pamungkas gua. Ya sebagai ketua. Tapi satu deh maksudnya gue sebelum masuk ke pertanyaan pamungkas gue emang sebegitu ininya ya. Ini pertanyaan gelitik karena menurut gue kalian kan dalam tanda kutip dimusuhi di DPRD. Ya. PSI Karena fraksi karena seolah-olah gue mau tahu ini dulu soalnya dari kemarin gue pertanyaan kok PSI berani banget ya melakukan hal ini, apalagi yang dihadapi adalah dengkot DPRD yang udah berkali-kali gitu dari partai-partai besar. Satu, gue mau tanya keberanian itu munculnya dari mana. Kedua, emang sebenci itu ya sama yang sekarang gubernur yang sekarang? Enggak, gue pertanyaan selain itu kan ribut di media, tapi di luar itu kalian masih ngopi bareng? Iya sih, itu juga sama Pak Anies. Sama anggota dewan yang lain. Anggota dewan yang lain. Apa aja? Ada Idris, cabut. Kan yang rapat terakhir, lagi pidato, walkout semua. Lo mantau banget ya. Iya, ini kota saya ini soalnya. Terima kasih sudah mantau banget. Ya, Oke, kalau tadi pertanyaannya adalah gimana pertama muncul mana dari keberanian. Jawaban paling normatif lu pasti individu masing-masing punya latar belakang yang beda-beda. Itu masing-masing beda. Tapi menurut gue secara sistem, gue beruntung punya partai politik yang ngedukung. Oke. Itu menurut gue kalau lu tanya kenapa kita tetap berani menjalani ini semua, karena partai politik gue ngedukung. Sesederhana itu, karena gue adalah perwakilan partai politik gue di DPRD, dalam arti ya lembaga gue, institusi gue partai politik ini. Lu bayangin kalau gue lagi tiba-tiba teriak, gue ngomongin air bersih di Jakarta, tiba-tiba dia manggil gue, lu jangan ngomongin itu. Jadi selama ini ya 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini, keberanian itu secara sistem bisa dibangun karena ada partai politik yang mendukung kita. Oke. Dan itu kekuatan besar. Partai politik kita kan lumayan berisik gitu ya. Jadi ya udahlah, setidaknya gue punya teman partai politik pun. Kayak gitu. Terus kedua, gimana menghadapi beliau-beliau yang senior. Menurut gue tetap kita semua sangat hormat sama beliau. Beliau yang senior-senior itu sebenarnya sama lah kayak kita di pertemanan. Yang kita nggak suka tuh bukan orangnya kok. Yang gue nggak suka kebijakannya kok. Jadi itu yang kita pertahanin. Lu kalau perhatiin beritanya, kita menyerang apa, yang kita serang kebijakannya. Beberapa kali mungkin ada, tapi itu sebenarnya buat mengeskalasi isu.
Itu gue harus akui ada, tapi bukan menyerang personal ya. Kalau perhatiin dan lo boleh pada sampai ini kayak nonton ini, kalau ada PSI nyerang personal yang akhirnya menjatuhkan dan ya jadi personal banget, lo lapor aja karena itu kesepakatan yang kita bangun. Jadi prinsipnya adalah kita nggak pernah nyerang personal. Nah, nyambung sama pertanyaan lo, secara personal di luar rapat dan sebagainya, ya kita berteman aja gitu. Tapi kan namanya teman, lo ada teman yang deket banget, ada teman yang ya udah say hi doang, ada teman yang ngopi juga bisa nyambung, ada yang main sepeda bareng, ada yang apa, banyak banget macam-macamnya. Sama sih menurut gue, dan gue ini mungkin menarik juga ya buat teman-teman lainnya. Dunia politik di DPRD sama kok sebenarnya, sama kita berinteraksi di masyarakat. Cuma tanggung jawabnya beda, yang lu jagain beda, duitnya 84 triliun. Kalau RT RW mungkin berapa gitu. Per 1 triliun kakak. Duitnya aja, tapi gua duitnya nggak pernah lihat. Angkanya doang. Angkanya doang, duitnya nggak pernah lihat gua. Itu dibawa pakai paper bag berapa ya? Waduh, Ini kayaknya nggak muat di sini Nggak muat, juga Iya, ditaruh. nggak muat juga. Kalau Oke. pertanyaan Pertanyaan Pamungkas. dari lo aja lah. Ya udah, kalau tadi sebenarnya lu udah jawab dikit gitu. Kalau Apa? sampai akhirnya di 2034 kali ya. Ya. Iya. Anda jadi gubernur DKI Jakarta gitu. Kira-kira fokus apa deh? Gue tanyanya fokus apa? Misalnya tadi lu udah nyebutin kan soal pemukiman. Yeah. Selain Tapi 2034 gue nggak yakin tantangannya pemukiman. Mungkin ya, gue nggak tahu juga sih. Gua menurut, gue jawab ya. Berarti pertanyaan 2003. Gua menurut gua isu masa depan kita tuh isu lingkungan. Oke. Jadi kalau gua tanya 2034 mungkin berharap sih bukan menyelesaikan masalah lingkungan ya. Iya. Tapi melanjutkan hal-hal baiknya udah, karena kalau ngomongin masalah lingkungan, gua kalau 2034 nerima sampahnya doang, Iya. wah nggak bisa apa-apa juga gitu. Karena lu bayangin DKI tenggelam, Iya. polusi udara, ya kan, kualitas air, Iya. kayak gitu. Itu wah, menurut gua masalah masa depan kita sih kalau gua boleh siapin dari sekarang, itu adalah isu-isu lingkungan, dan isu lingkungan yang menurut gua sangat dekat dengan kita. Bukan kita ngomongin climate change yang itunya ya, tapi menurut gua membumikan kayak air bersih, penurunan muka tanah, sanitasi, ya WC, polusi ya kan? gitu kan. Polisi, ya lu bayangin 2034 kita belum tentu ngirup udara yang bener loh. Iya sih. 2030 aja kita masih bisa nafas bahagia, bersyukur banget. Itu kalau gua. Mantap. Kesimpulannya, Simpulannya, Bos Mamon. Idris for 2034. Anda sudah mulai menjilat ya. Ya siapa tahu kan jadi apa gitu. Siap. Simpulannya ini perbincangan gue dengan politisi yang cukup menarik sih, karena kita udah berapa kali kan berbicara sama politisi gitu. Aku menarik semua. Iya, maksud gue ini yang Aman, cukup biar menarik. aman. Biar aman. Ini yang cukup menarik. Selain karena kita seumuran dalam tanda kutip, dan Bro Idris nih sangat gamblang gitu dalam menyatakan aspirasi yang tadi dia nyatakan, dan gue juga udah lihat di beberapa media dia, bukannya gue ituin lo ya, tapi gue amazed sama yang tadi kenapa gue tanya akhirnya keberanian lo dan segala macamnya, dan akhirnya politik seperti ini sih yang harusnya ada di anak muda dan di kita saat ini. Masalah Jakarta itu satu hal, karena emang gue rasa dari zaman Kumbeni bahasanya, JJ Rizal sering mendongeng, kayak dari zaman Kumbeni Jakarta tuh emang bukan tempat emang buat jadi satu kota yang bagus gitu. Belanda aja salah gitu mendesain kota ini gitu. Nah sampai sekarang ya kita mau berbuat apapun pasti ada masalah-masalah besar gitu yang hadir di Jakarta gitu. Kita nggak bisa membayangkan Jakarta seperti New York atau seperti Washington DC atau seperti Canberra di Australia. Itu akan sangat sulit gitu. Pasti akan ada masalah-masalah lain. Dan akhirnya ya gue setuju sama lo bahwa emang pemimpin yang fokus di dalam beberapa titik. Karena gue pun mengapresiasi gini. Barusan aja gue jalan di daerah Kramat Jati, zaman Ahok tuh nggak ada sama sekali PKL kan, dibersihin. Itu fokusnya Ahok pada saat itu. Tapi zamannya Anies, gue ngelihat trotoar Sudirman sebagus itu, menurut gue juga merasa setuju bahwa gue bisa jalan-jalan di Sudirman. Zamannya Ahok nggak terlalu kan, maksudnya nggak fokusnya belum ke situ gitu. Gue mau bilang fokusnya belum ke situ. Itu yang fokus ke dalam hal-hal, karena juga gue ngeliat misalnya politik Amerika, beberapa major mereka tuh pasti fokusnya ke satu titik mereka bangun gitu. Itu bukannya Anda marah Jokowi menang. Karena akhirnya Foke kalah dan Australia. Itu berita zaman dulu. Dia bisa beasiswa, dia bisa sama Jokowi, Pak. Itu berita zaman sebelum. Parah dibuka. Berarti Anda sudah menerima? Ya udah menerima. Kalau gue sih sudah bisa menertawai bahkan. Ya sudah bisa. Itu tragedi lah. Udah bisa jadi komedi. Aduh, gue kuliah di Australia kan. Harus selesai S2 kalau mau.
Kalau Poko menang. Ya kalau gue sih ini pertama yang gue suka emang bener di Jakarta tuh sebenarnya udah lengkap semua. Jadi kalau gue bilang kalau misalnya orang-orang lagi ngomongin startup, Jakarta tuh nggak butuh startup, kita butuh scale up. Scale up hal baik yang udah ada pondasinya sekarang, itu pertama. Terus yang kedua adalah gue percaya sih soal data ini jadi penting banget kan. Karena kalau misalnya data ini penting dan bisa lebih sederhana ya, paling penting kan ketika data ada tapi bisa sederhana, itu akan mempermudah eksekusi kebijakan, analisis masalah dan semacamnya. Itu yang kedua. Jadi memang ini harus kerjasama sih, nggak hanya hal sifatnya struktural tapi yang kultural juga harus dibangun nih. Maksud gue mungkin hari ini pemerintah ada keterbatasan lah ruang publik, tapi NGO, komunitas anak muda, Karang Taruna semacamnya bisa lebih proaktif juga kan soal itu. Terus yang ketiga, gue akan bilang bahwa apapun yang dilakukan PSI menyerang Anies gitu kan, itu bukan dalam artian kebencian ya bro ya. Dalam artian ini benar-benar struktural program untuk saling ngejaga, karena gue percaya banget oposisi itu adalah teman lama yang jujur. Dan gue yakin adalah hari ini teman lama yang terbaik bagi Anies Baswedan ya PSI. PSI, betul. Kayak gitu. Paling bisa gitu jujur. aja. Diskusi. Thank you Bung Idris. Thank you banget. Harus jadi oposisi terus. Karena kalau yang lain lembek kita bingung Pak. Beradu kemana. Jadi gue pikir akan ada titik-titik terang lah di arena perdebatan diskursus. Karena gue yakin politik adalah arena yang membuka kemungkinan-kemungkinan baru lah. Kemungkinan-kemungkinan yang baik gitu. Jadi nggak perlu menjilat. Tetap jaga integritas Anda sebagai anggota Dewan di DPR. Amin. Amin. Thank you, nongkrong lagi di Bela Momot di Total Politik. Thank you, Bos Idris.